singgung juga terkait mengenai survei, ya. Surveinya ini di sini Anda bisa lihat kondisi masing-masing tempat wilayah, ya. Jadi kan tadi Ibu sudah sebut ya, Ibu singgung di awal tadi, oh pada tataran prakteknya inilah sifatnya individu, karena Anda nggak bisa kelompok bekerja rame-rame seperti kegiatan normal KKN tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Anda dibagi wilayah, misalkan di Tangerang atau di Bogor, kalian kumpul itu tidak bisa lagi seperti itu, karena memang itu dihindari karena khawatir kita semua ini dalam situasi yang harus mengusung atau mengutamakan hifdzun nafs ya, menjaga keselamatan jiwa terkait pandemi ini. Nah, persiapan ini ya, ada namanya survei juga di sini. Ya. Mulai sekarang bisa ya, karena kan Juli ini kan sudah tahap persiapan sebenarnya. Di bulan Juli. Nanti Agustus kan pelaksanaannya ya. Ya, halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. benar ya. Oke, survei ini selama bulan Juli ini Anda bisa survei ke tempat wilayah masing-masing kalian. Ya, desa kalian, tempat tinggal kalian, kelurahan kalian, ya kan? Lihat kira-kira apa sih yang bisa saya bisa manfaatkan ini pengabdian saya di tempat wilayah. Tadi kan sudah disebutkan ada sifatnya adalah pengabdian sosial, kemudian ada sifatnya penelitian ya, mau jadi tutor, mentor ataupun jadi apa namanya penggiat kegiatan ibadah ya DKM dan sebagainya terserah di majelis taklim di masjid apapun itu bentuknya itu yang sifatnya sosial memang sangat diapresiasi ya sangat diutamakan karena memang prakteknya seperti itu tapi lagi-lagi Ibu tekankan Anda juga harus mengutamakan menjaga kesehatan kalian terus menjaga physical distancing terus juga menjaga apa namanya masker juga harus dipakai protokol kesehatan harus tetap ya. Jangan Anda menganggap udah new normal semuanya kayaknya udah tuh di TV artis pada syuting nggak pakai masker, nggak pakai apa, nggak usah diikutin ya. Biarkan. Kita harus punya prinsip masing-masing ya. Karena Anda berinteraksi dengan masyarakat yang kita nggak tahu bagaimana apa namanya keadaannya masing-masing seperti itu. Jadi tetap harus dijaga. Oke. Nah, kemudian itu tahap persiapan tadi ada survei, kemudian dari survei itu Anda bisa melacak, memetakan. Oh, kira-kira apa ya yang perlu dibantu dari desa saya? Apa yang perlu dibantu dari kelurahan saya? Ya, terkait untuk kegiatan KKN ini, ya. Terus Anda komunikasi dengan lurahnya, tentu jangan menjaga physical distancing, ya. Kemudian, tapi saya menghimbau sih jangan Anda melakukannya secara berkelompok, ya. Ini memang prakteknya seperti itu. Jadi dihindari kegiatan-kegiatan yang berkelompok, berkerumun ya, ada massa itu tidak, ya. Ya lebih baik Anda door to door atau apa gitu kan ya, ya kan? Nah, karena memang Iya, Bu. situasinya belum normal-normal banget ya. Akhirnya masih tetap menghimbau kita harus menjaga ini, jangan kita mengambil resiko yang terlalu besar nantinya, seperti itu, ya. Atau menjadi misalkan sekarang nih lagi anak-anak sekolah lagi apa, PJJ ya, semuanya belajar di rumah, school from home. Anda bisa mungkin juga memberikan yang tarbiyah-tarbiyah itu ya. Bagaimana anak-anak ini nggak bosan selama school from home di rumah punya kegiatan apa bisa dilakukan itu salah satu ibu-ibu kasih masukan. Nah, anak kan dari masing-masing fakultas ya sebenarnya ini. Nah, dari masing-masing fakultas ini dari Usuludin, dari FEB ya, dari Sanstek, dari Tarbiyah. Nah, Anda sudah punya pola sendiri sebenarnya. Akhirnya, oh ya saya punya keahlian apa ya? Tadi anak tarbiyah ada banyak tuh ya. Oh ya saya mau buat ini deh format misalkan untuk kegiatan anak usia dini. Tadi ada yang dari PAUD tuh ya. Anak-anak TK ini gimana sih biar lebih ini gitu kan ya. Ya nggak usah jauh-jauh di sekitar rumah Anda. Ya kumpulin ponakan-ponakan atau enggak gitu kan ya. Dengan tetap menjaga physical distancing ya tentu itu harus diutamakan seperti itu. Itu salah satu contoh. Kemudian yang dari Sanstek, ya misalkan apa, saya mau buat apa ya gitu. Sebenarnya walaupun di kelompok, per kelompok kerjanya seperti KKN-KKN tahun lalu itu, Ibu selalu menghimbau, ayo keluarkan potensi sesuai skill kalian. Gitu kan? Kalian sudah punya masing-masing fakultas, ya kan? Ini keahlian keilmuan kalian nanti. Nah, otomatis kalian sudah punya tuh. Jadi buat Anda sendiri, oh saya punya keahlian misalkan di pendidikan bahasa Inggris, tarbiyah misalkan. Oke, saya ingin mengajar bahasa Inggris kepada
waktu di kelompok KKN biasa nih, di anak-anak tempat saya KKN. Nah, sama aja sih sebenarnya, nggak ada, cuman bedanya nggak berkelompok, nggak rame-rame, tapi masing-masing. Seperti itu. Ibu selalu tekankan seperti itu. Jadi ada program individual, ada program kelompok. Tapi sekarang lebih diutamakan yang individual untuk prakteknya seperti itu. Oke ya, tadi udah survei ya bulan Juli ini ya, Anda survei sudah mulai ada yang sudah mulai lihat-lihat kegiatan di lingkungan. Sudah ada belum? Belum. Halo? Belum ada yang mulai. Belum ada yang mulai. Emang ada yang zona merah? Ya, ada yang zona merah nggak di sini? Hitam malah Bu, Solo Bu. Hitam. Oh gitu. Zona hitam. Hitam itu udah parah ya? Udah parah ya? Kemarin. Iya. Waduh, daerah mana Alvan? Solo Bu. Mana? Solo. Oh Solo. Solo udah nggak boleh ini lagi ya? Iya. Iya, Ibu paham itu. Kamu di Solo? Oke. Ya udah, kalau memang situasi seperti itu ya apa bisa kamu lakukan, bisa lewat virtual atau apa ya, kegiatan-kegiatan ya. Iya. Misalkan lewat sosial media atau media atau apa ya yang paling terdekat. Misalkan kalau zona hitam ini misalkan ada tetangga kalian misalkan ya, ada yang sudah terisolasi mandiri di rumahnya kan. Nah, ya kan? Nah, Anda bisa ikut membantu misalkan suplai logistik. Itu juga suatu kegiatan yang sangat mulia ya. Artinya kita care dulu karena memang seharusnya dalam situasi seperti ini kita harus lebih care, kita lebih peduli terhadap orang-orang yang ada di dekat kita gitu. Oke, terus ini terus juga kira-kira apa lagi ya? Oke ya. Udah ya tadi survei. Oke, sekarang sudah mulai ya, dirancang ya. Ya, semuanya ya. Tadi kalau Afan katanya zona hitam. Ada yang lain? Zona-zona apa lagi? Ya, kalau yang zona yang agak bahaya ya coba diminimalisir. Artinya dilihat yang paling memungkinkan, yang memudahkan kalian aja. Ya. Jadi intinya adalah ini kakaknya adalah ingin memudahkan kalian ya, bukan Anda punya mindset, aduh ini kayaknya nyusahin banget akuin gini ya. Insya Allah kita positive thinking aja ya, positive thinking aja ya, karena kakak ini memang tetap harus must go on ya kan, karena nanti ada nilai ya Bu, dan dari pihak UIN pun sudah membuat skema format yang insya Allah bisa manfaat bagi semuanya. Intinya seperti itu ya. Jadi Anda harus positive thinking, mindset Anda adalah tadi, mindsetnya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Itu prinsip ketika kita ada pengabdian di masyarakat. Tapi tetap jangan mengambil sesuatu yang berisiko tinggi ya. Ya Ibu tidak menganjurkan kalian jadi relawan, tidak ya. Ya. Jadi jangan kalau Anda tidak punya skill yang ini-gini sepertinya ya jangan di skip dulu deh. Jadi paling tidak sifatnya yang sosial-sosial aja ya, yang bisa seperti itu mungkin gitu ya. Nah tadi kalau udah survei tadi, Anda sudah bisa merancang program kegiatan apa masing-masing individu yang terdekat dengan kalian, karena ya. Nah oke. Nah setelah persiapan nanti sudah selesai di akhir bulan ini, Anda sudah merancang, sudah komunikasi dengan tokoh masyarakat atau komunikasi dengan kepala desa, kelurahan, nanti kan ada surat keterangan juga ya. Sudah dibaca ya? Nanti dari tempat Anda KKN tersebut. Nah, kemudian ada tahap pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini kan dari Agustus ya, 1 bulan ya, ya dari awal. Bu, mikrofon Ibu mati Bu. Keluar ya? Ibunya nggak ada keluar ya? Tadi mati. Oh, keluar. Disconnect ya. Mana ibunya? Yang cowok nggak ada sama sekali kan? Nggak tahu, masih tidur kali.
Gimana? Coba chat dah di grup dah. Hit. Gantian hit chat ibunya. Ngechat ibunya gimana ya? Mohon maaf ibu disconnect gitu kali ya? Udah lu chat. Udah. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Maaf ya, tadi Ibu keluar dulu soalnya ada anak Ibu yang telepon dari pesantren, ya kan? Dari pesantren, kan kalau dia telepon itu kesian kalau nggak diangkat. Soalnya teleponnya juga susah kan, ngantri apa, lagi situasi lagi gini. Jadi Ibu tadi lift dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke. Ya, Bu. Tadi sampai mana kita sudah persiapan sampai akhir bulan ini, ya. Kemudian nanti tahap pelaksananya bulan depan dari awal Agustus sampai akhir Agustus. Nggak apa-apa kalau videonya mau dimatiin, nggak apa-apa. Kalau itu bisa menghemat kuota kalian ya, nggak masalah ya. Yang penting kalian bisa dengar Ibu ya. Oke ya. Kemudian nanti, nah tahap pelaksanaan ini semua sudah punya programnya, semua sudah punya data dokumen, terus sambil dikumpulkan ya. Misalkan kalian ada yang laki-laki dia aktif di DKM masjid, mungkin selama ya kan ini menjelang mau ini juga kan Idul Adha ya,
Ya, Idul Adha nanti akhir Juli ya. Ya, Iya, mungkin Bu. ada persiapan apa di masjid-masjid kalian, atau kalian bantu memberikan kontribusi daging kurban untuk para masyarakat yang terdampak COVID ini ya, pandemi ini. Itu menjadi hal yang satu sangat mulia ya, itu. Jadi keaktifan kalian dilihat. Jadi intinya adalah KKN ini adalah bagaimana kita bisa sharing, kita bisa berbagi dengan masyarakat terdekat kita, dengan apapun yang kita punya. Ya, seminim apapun, sedikit apapun itu suatu buah kebaikan. Ya kan? Kebaikan yang sekecil apapun, insya Allah Allah catat sebagai nilai amal ibadah. Ya, itu yang menjadi poin terpenting. Karena datang ke masyarakat, ya itulah salah satu kita melihat langsung keadaan mereka, kita bisa berempati, kita bersimpati dengan lagi-lagi Ibu tekankan memperhatikan protokol kesehatan. Oke ya. Tadi sudah persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan ya. Nah, nanti kegiatan-kegiatan kalian yang sudah kalian laksanakan itu akan ada laporannya ya. Tetap laporan nanti per kelompok ini ya dibuat. Nanti sekalian nanti ada laporan tersebut. Nah, nanti ada ketua dan sekretaris ini dan bendahara ya. Untuk bendahara mungkin ya itu nanti bendaharanya mungkin bisa jadi untuk teknis pelaporan ya intinya ya. Karena nanti Anda harus buat buku ya e-book tersebut dengan ketentuan sudah sangat lengkap di-share oleh LPM tersebut ya. Seperti itu. Nanti pelaporannya ada editor ya. Dengan Ibu sebagai editor juga membimbing, nanti kan Bu edit ya. Kalau sudah selesai semuanya, tahapan-tahapannya, kemudian juga ininya. Nah, untuk Ibu sarankan, nah pelaporan ini September sudah selesai. Ya, jadi 3 bulan ini sudah kita intensifkan untuk kegiatan KKN. Ya, Juli tahapnya persiapan, include survei tadi dan bla bla blanya. Kemudian pelaksanaan Anda sudah melaksanakan di tempat wilayah kalian tinggal, domisili kalian. Kemudian juga ada pelaporan. Pelaporan ini September. Ya, jadi saat dari selesai dari pelaksanaan akhir Agustus, Anda sudah langsung bisa menghimpun data untuk pelaporan di September. Akhir September itu sudah jadi e-book-nya sudah final. Sampai September ini Ibu akan ya September itu nanti sudah akhirnya September itu nanti sudah ada dibuat e-book. Nanti kan Ibu sebagai editornya. Oke, itu dari Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kendalanya apa? Kira-kira? Mau izin bertanya, Bu? Iya, silakan, Afan. Kemarin kan ada aturan bahwa kita nentuin 2 isu buat kelompok gitu, Bu. Nah, itu kan dari 4 isu kita milih 2 isu. Nah, itu kira-kira kita harus seragam, satu kelompok tuh harus seragam 2 isu atau isunya itu disesuaikan sama lokasinya masing-masing? Per individunya. Per individu ya, isunya ya. Kalau itu di panduannya nggak diterangkan, nggak dijelaskan. Katanya sih di panduannya. Di teknisnya bilangnya milih 2 isu, Bu, per kelompok. Milih 2 isu. Oh, berarti untuk per kelompok. Isunya itu untuk kelompok. Nanti ya kegiatannya ya bervariasi nggak masalah. Nah, jadi memang tiap kelompok KKN itu punya kayak seperti gini dulu tuh, yang kelompok-kelompok sebelumnya itu kayak punya nama kelompok ya. Seperti misalkan dulu namanya apa sih disingkat-singkat gitu deh. Apa ya, Rakerkap, rancangan kerja apa gitu. Jadi mereka inovasi sendiri bikin. Nah, untuk ya berarti isunya ini adalah satu kelompok kalian. Kalian mengusung tema apa? Isu apa? Kelompok tersebut gitu. Ya. Jadi kan ada 2 isu ya. Tadi apa gimana, Afan? Ada 2 isu ya? Iya, dari 4 isu milih 2 isu, Bu. Milih 2 isu ya. Kita milih yang ke-1 tentang pencegahan COVID sama pembelajaran online. Oke, ya bagus ya. Pencegahan COVID ya dengan pembelajaran online ya. Oke, ya ada anak tarbiyah di sini kan bisa banyak bagaimana
penyaluran ini efektif ya terhadap anak-anak siswa ya yang sedang ini. Ya, dua isu ini menjadi isu yang akan bawa untuk KKN ini ya. Nah, ini kan temanya luas ya. Artinya untuk tataran prakteknya ya silakan Anda kondisikan. Bentuknya apa aja ya, tinggal Anda sesuaikan saja. Seperti itu, Alvan. Iya. Sudah? Baik, Gimana? Bu, terima kasih. Paham nggak? Paham? Jadi Paham. ya, jadi Anda milihnya dua ya. Kelompok ini milih dua ya. Jadi dua Milih isu dua, ini. Bu. Jadi ini dua untuk kelompok. Oke. Ya. Ya, misalkan bagaimana kan kesadaran masyarakat sekitar akan bahaya COVID ya. Bagaimana masyarakat ini Anda membagi-bagikan masker atau membuat masker itu pencegahan kan? Ya kan? Atau anak-anak yang bisa buat meracik sendiri hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu bisa gitu kan. Intinya adalah yang Anda lakukan ini baik Anda berupa tenaga, pikiran ya, kemudian moral itu merupakan suatu hal yang insya Allah nilainya ibadah. Ya, jangan Anda terpaku bilang, aduh nanti makan biaya besar ini gimana gini. Ya kan, nah Anda harus mindsetnya begini, ya biaya besar atau tidak itu kan kita yang menentukan ya, ya kan, ya kan. Nah, Anda jangan merasanya nanti dari mana ya, saya paham. Sekarang situasi seperti ini banyak yang terdampak ya. Dan dampaknya sosial, ekonomi tentu yang lebih banyak mengkhawatirkan. Tapi lagi ya kalau memang cari kegiatan yang minim dana dan juga sangat manfaat banyak sekali. Misalkan memanfaatkan barang-barang daur ulang di sekitar kalian, ya kan? Daur ulang ini ternyata punya manfaat, misalkan apa ya? Jadi dengan kemampuan kalian yang punya ya kalian bisa praktekkan langsung di situ, ya. Kalau memang jangan sampai nanti memberatkan kalian, membandingkan dengan dana yang besar, bagaimana dengan dana minim mungkin. Bikin tanaman ya, ada kosong ya, ada lahan yang nganggur ya, lahan kosong daripada mubazir nggak dimanfaatkan, Anda nanam apa di situ, ternyata setelah 2 minggu ya bisa panen sawi misalkan ya, atau cabai bisa Anda bagikan ke sekitar, itu juga manfaat ya. Jadi istilahnya insya Allah itu semuanya. Jadi yang Anda harus pikirkan selama 3 bulan dari Juli, Agustus, September ini, insya Allah yang Anda lakukan untuk masyarakat terkait KKN ini, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai amal ibadahnya gitu. Oke? Ada lagi? Silakan, ada yang mau bertanya? Ingin bertanya. Ya, silakan. Siapa yang nanya nih? Nada, Bu. Nada Hasidah. Nada Hasidah. Nada Hasidah nanya apa, Nada? Saya ingin bertanya, Bu, apakah untuk kegiatan KKN boleh turun ke masyarakat jika diizinkan oleh pihak desa? Terima kasih. Ya. Artinya dengan memperhatikan, mengedepankan protokol kesehatan. Lihat juga dari lokasi wilayah itu zonanya apa dulu. Kalau zona merah Ibu tidak menganjurkan, apalagi zona hitam tadi kan ya. Ya. Tapi kalau hijau ataupun kuning ya dan diperbolehkan oleh kelurahan sesempat boleh, tapi tetap lagi-lagi kalian harus menjaga diri kalian dengan baik ya. Jangan terbawa ya, karena di masyarakat itu kan pola pikirnya beda-beda ya. Ada yang merasa udah selesai nih COVID-nya gini-gini, oh belum tentu juga gitu kan. Kita tetap harus lihat, memperhatikan kondisi kita, karena nanti kalian banyak aktivitas di luar, kalian akan ke rumah, ketemu keluarga, itu kan yang harus kalian utamakan ya. Jadi kalau memang diizinkan, boleh, tetap tentu memperhatikan protokol kesehatan dan juga lihat dari lokasi wilayahnya, gitu ya. Oke ya. Iya, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh, ya silakan. Siapa namanya? Bu. Fariza. Fariza dari Ya. mana, Fariza? Syariah dan hukum. Oh iya tadi ya, Fesa. Ya. Fariza. Ya, Fariza Bu, gimana? Terkait kegiatan KKN ini, kan kita dikasih waktu sebulan ini ya, Bu. Nah, misalkan saya kan berencana ingin
mengajar anak-anak mengaji gitu-gitu, Bu. Oke. Nah, apakah dan rencananya kalau setiap hari Jumat itu saya akan membagikan ya makanan atau sembako gitu loh, Bu. Nah, di dalam sebulan ini tuh apakah harus seminggu sekali melakukan kegiatan itu atau sebulan itu melakukannya satu kali aja atau gimana ya, Bu? Misalkan kalau misalkan sebulan kan berarti 4 minggu nih, Bu. Misalkan saya melakukan kegiatannya itu tuh ya 4 kali atau cuma sekali gitu, Bu. Oh, iya. Oke. Ya, jadi Nah, kalau kita melihat kegiatan pelaporan mingguan itu ada sebenarnya. Itu pada kegiatan KKN normal yang tahun-tahun lalu itu. Jadi sebenarnya kalian itu ada namanya laporan yang sifatnya individu yang mingguan. Ya, tapi sekarang nanti ada baca panduannya lagi ya. Bagaimana teknis saya khawatir ada perubahan-perubahan. Tapi memang idealnya adalah mingguan. Ya kan? Misalkan kalau sebulan sekali juga kan kayaknya nggak ini ya, apa namanya, nanti udah lupa juga sama gurunya kalau seminggu sekali. Baru ketemu langsung nggak muncul lagi nih kakak-kakaknya ini, gitu kan ya. Ya minimal seminggu sekali, jadi 4 kali ya minimal. Tapi kalau memungkinkan lebih dari itu ya langkah baiknya ya dengan lagi-lagi memperhatikan protokol kesehatan, karena kan Anda interaksi dengan anak-anak kecil ya, anak-anak yang usianya mungkin tahapan TK atau SD gitu kan ya, yang mereka lebih fun learning ya. Ini mau ketemu langsung gitu kan? Ya, mengumpulin gitu Fariza. Rencananya seperti itu. Soalnya gitu. udah dapat izin juga, Bu, dari wilayahnya situ. Wilayah. Jadi anaknya juga nggak terlalu banyak gitu, Bu. Oke. Anaknya nggak terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak juga, dibatasi ya. Dibatasi, jangan terlalu penuh juga. Lokasi tempatnya juga ditentukan tempat yang aman buat mereka. Karena anak-anak ya, anak-anak nanti kamu kan jadi tanggung jawab juga terhadap anak-anak itu ya. Keselamatan anak-anak juga harus dijaga. Jangan nanti kamu lagi fokus ke anak yang 2 ini, yang lainnya main-main kamu nggak tahu, itu juga harus diitukan karena anak-anak itu agak riskan ya. Riskan dan juga kita harus ekstra kesabarannya seperti itu ya. Jadi kamu sebelum ngajar itu sudah punya punya persiapan. Nanti saya mau ngajari apa, kira-kira temanya apa, dipersiapkan. Anak itu kan nggak monoton kan? Apa nanti bikin apa, permainan apa, gitulah istilahnya. Tapi ada materi edukasinya di situ. Itu salah satu tips untuk mengajar anak-anak ya. Jadi tadi Ibu tegaskan minimal mingguan, tapi kalau lebih dari itu dengan memperhatikan protokol kesehatan silakan saja kegiatannya. Ya, nanti kamu ada laporan laporan kegiatannya apa aja gitu. Udah lapor ke itunya, ke kelurahannya? Sudah ketemu? Sudah sih, Bu. Cuman belum terlalu dikasih kayak himbauan gimana gitu. Sama data-data yang di panduan surveinya juga belum penuh gitu. Oh gitu, iya. Pokoknya intinya Anda harus lapor ya. Anda lapor, jadi kegiatan Anda itu legal ya kan? Karena nanti tiba-tiba ada pemeriksaan dari kelurahan, dari tim kesehatan apa, gini loh. Ini kok ada kerumun-kerumun nih, kumpul apa ini, kegiatan gini-gini. Nah itu kan ya, nah nanti itu yang disalahkan takutnya kalian juga kan kesian gitu kan, orang tua juga. Tapi kalau kalian sudah lapor, nanti dari pihak kelurahan, misal lagi ke tim ini yang gugus tugas ini, kan ada kan gugus tugas COVID gini-gini, punya kegiatan seperti ini, apa arahan-arahannya ikutin ya, instruksinya ya. Segala arahan yang diberikan oleh pihak aparat kelurahan, kemudian gugus tugasnya itu kita ikutin. Ya, jangan sampai kita menyimpang, nanti kita disalahkan juga kan bawa nama UIN. Oke ya? Karena nanti KKN ini tetap Anda membawa nama UIN Syarif Hidayatullah ya. Jaga nama baik ya, juga jaga akhlak kalian ya. Karena intinya ini adalah untuk kegiatan yang sangat mulia seperti itu. Oke, Fariza, jelas ya? Ya, Bu, jelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Bu, saya nanya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Abdul Wahid, Bu. Abdul Wahid. Ya, Abdul Wahid. Dari apa fakultas apa kamu? Ini, Bu. Usuluddin. Di mana? Ya, Usuluddin, Bu. Oke. Ya. Saya mau nanya terkait dengan laporan yang harus disampaikan dalam laporan
terkait apa aja, Bu? Apa cuma kegiatan atau juga penelitian? Nah, tadi waktu itu Ibu share ya, panduan pelaporan di grup. Udah baca belum? Sudah baca belum, Abdul Wahid? Belum. Nah, itu udah lengkap situ. PPM sudah bikin semua panduannya. Dari panduan persiapan, survei, kemudian sampai pelaporan sudah lengkap di situ. Karena panjang, banyak yang harus dipersiapkan di situ. Itu nggak bisa Ibu ngomong di situ, tapi harus Anda baca lebih detail. Ya. Nanti sambil kegiatan kalian juga sambil buka-buka itu. Jangan sampai terlewat. Jadi Anda nggak wasting time, jadi bolak-balik nyari data kan. Misalkan saya mau ke kelurahan nih. Saya apa yang saya butuhkan? Misalkan gini, Anda dibutuhkan untuk mengetahui sejarah wilayah lokasi desa tersebut, kelurahan tersebut. Nah, Anda kan bisa searching, ya kan? Misalkan kelurahan Grogol, misalkan ya, atau kelurahan Petukangan atau apa, ini dulu gimana itu kan nanti ada di pelaporan juga. Salah satunya ini seperti itu. Tapi untuk teknisnya ada semua di buku panduan, ya. Nanti Abdul Wahid baca-baca lagi, buka panduannya, karena detail di sana semuanya. Nanti pelaporan itu setelah udah selesai semuanya, diserahkan ke Ibu. Ibu edit dulu ya, ada yang belum benar ya, nanti direvisi lagi, baru nanti itu harus intens tuh. Makanya Ibu tegaskan sekali lagi, setelah pelaksanaan langsung buat pelaporan, jangan ditunda-tunda. Ya, karena kalau ditunda-tunda nanti akhirnya Anda sudah sibuk masing-masing kegiatan, udah susah pun mengumpulkannya, jadi lunta-lunta. Baikkan laporan ini ya. Jangan sampai seperti itu. Karena ini nanti kalau laporan ini belum selesai, dosen tidak bisa mengeluarkan nih nilai KKN kalian. Ya, itu sudah ada buktinya. Jadi laporannya sudah selesai, baru dosen bisa input nilai, dan nilai itu sudah bisa keluar di S kalian. Nah, setelah itu Anda bisa yang mau ujian kompre, ya, yang mau ujian skripsi, sudah nggak terhambat nilai KKN lagi. Itu semuanya balik ke kalian lagi. Kalau kalian segera untuk membuat laporan, ya insya Allah dosen juga akan menginput nilainya. Gitu ya. Oke, Abdul Wahid, nanti baca lagi buku panduan laporan ya. Sudah banyak Ya, situ detailnya. Teknis-teknisnya jelas. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kita sampai jam berapa, Alvan? Ada lagi? Oh ya, oke, silakan. Udah selesai ya, Bu? Apa gimana? Enggak, boleh. Kalau masih banyak silakan. Waktunya. Oh, masih banyak. Oke. Ya, Bu, saya Aulia Ramadanti dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya kan hari ini jadwal ke kelurahan ya, Bu. Kemarin iya, terus? tuh udah 2 kali sih, kemarin udah ke kelurahan. Nah, terus pas ke kelurahan itu karena saya kota, terus si ibunya itu bilang harus ada surat pemerintah kota dulu, Neng, kata gitu. Oh, ya udah, berarti hari ini saya mau ke pemerintah kota. Nah, setelah itu suruh ke kelurahan lagi, Bu. Nah, insya Allah nanti juga mau langsung ke kelurahan. Nah, laporan apa aja sih, Bu, yang harus didapat dari kelurahan? Kan monografi desa, terus pemetaan juga. Terus aku masih bingung gitu, Bu. Coba kita sambil buka itu panduan yang kemarin ya. Ini ada di sini ada panduan survei lokasi KKN ya. Halo? Iya, Bu. Dengeran ya? Nah, sambil dibuka bisa juga di situ. Nah, ini kita tahapan survei ini kan yang pertama yaitu adalah diskusi sama dosen pembimbing. Nah, hari ini kita diskusi ya. Kita sudah diskusi hari ini tentang bagaimana jadwal visitasi ke kelurahan, ke kantor. Tadi Aulia sudah mulai ya, sudah datang ke KKN, ke kelurahan ya. Nah, situ sesuai dengan nilai kelompok. Nah, yang kedua itu penyiapan dokumen surat KKN dari rumah. Waktu itu sudah Ibu share kan yang dokumen tersebut? Iya, Bu, udah. Udah ya. Nah, itu ya, jadi di-download ya dokumen surat yang akan diserahkan ke desa kelurahan atau RT RW-nya dan yang menjadi lokasi kalian KKN ya. Pertama, surat pengantar pemberitahuan pelaksanaan KKN dari rumah ke desa atau ke kelurahan dari PPM. Tadi itu surat pengantarnya. Ya. Yang kedua, surat pengantar pemberitahuan pelaksanaan KKN dan surat pengantar survei yang ditujukan ke dusun atau RW. Nah, yang ketiga, ada tanda terima. Ya. Ketika Anda menyerahkan surat tersebut, Anda ada yang terima siapa di sana? Nanti kalau nggak ada yang bertanggung jawab terhadap surat Anda bagaimana nanti, ya?
Jadi kita yang bikin Iya. sendiri ya, Bu? Kalau pengantarnya kan waktu itu sudah dibuat waktu itu. Surat pengantar yang surat keterangan ya. Iya, Surat keterangan yang waktu itu Bu share itu. yang di-download bukan sih, Bu? Iya, yang download waktu itu yang di-download. Oh iya. Yang di-download. Kalau yang keduanya surat pengantar pemberitahuan pelaksana. Nah ini di situ Ibu juga belum buka yang punya Anda itu, ya. Di situ sudah ada pemberitahuan pelaksanaannya. Kayaknya sudah ada deh. Surat pengantar survei. Ada, Bu. Ada di kalau ada ya? ngajuin ke PPM ada itu tanggalnya. Ada kan? Nah, udah. Berarti itu udah sekaligus pelaksanaannya kan? Udah. Ya udah bawa itu aja, bawa itu. Ya. Surat pengantar surveinya ada nggak di situ? Surat pengantar survei. Ada juga ya. Udah, oke. Udah lengkap itu. Udah. Nanti kamu datang ke kelurahan, bawa surat tersebut, dan nanti siapa yang terima di sana suratnya? Anda juga punya kopiannya ya? Ya, gitu. Tolong Pak, saya minta tanda terimanya. Nah, ini sebagai bukti kalau Anda sudah benar-benar datang ke kelurahan. Bukti Anda ke PPM juga. Pasti kan ada di sana, kalau bidang bagian TU-nya pasti udah ngerti itu, ya. Tolong Bu, nanti saya minta tanda penyerahan suratnya. Nanti kamu keep itu, kamu pegang tanda penyerahan surat. Ini menandakan, membuktikan kalau kalian sudah datang lapor ke kelurahan. Gitu. Oh iya Bu. Ya. Nah, iya Bu, baik. Berarti tanda terimanya kita minta dari kelurahannya ya Bu? Iya, ya tanda terimanya. Karena kita menyerahkan kan? Menyerahkan. Nanti kan di mereka sudah tahu pengantar. Oh ya ini resmi nih kegiatannya dari kampus, dari UIN. Ya sudah ada suratnya tersebut dari pihak kampus. Oke, nanti ya nih Dek tanda terimanya dipegang ada itu. Setiap surat itu pasti ada seperti itu. Ya. Nah setelah itu kamu datang ke kelurahannya, datang ke desa kelurahan. Terus RW untuk menyampaikan surat dari PPM tersebut. Nah, sebelumnya ada janjian belum sama siapa yang bisa ketemu langsung dengan itu kelurahannya? Belum Bu, kemarin dicegat karena saya nggak ada surat Diknas kota pemerintah. Katanya kalau ke sini harus pakai surat Diknas dulu karena saya kota gitu. Oh, Diknas. Kamu bawa surat KKN aja dari itu nggak bisa, kata dia? Iya nggak bisa, makanya. Ya ampun teman-teman perasaan nggak kayak gini gitu. Ya udah deh, besok semoga aja dipermudah gitu. Tapi teman-teman yang lain udah pada bawa itu sudah oke di kelurahan? Udah bisa? Yang lain gimana? Ada teman saya ada katanya bisa cepat. Terus saya juga kemarin nganterin ke kabupaten teman saya bisa. Cuma saya doang kelurahan. Iya, mungkin ada hal-hal yang sifatnya. Nah ini memang kalau KKN dari daerah ini memang kan masing-masing di wilayah kalian ya, beda ketika situasinya nggak kayak COVID gini, memang kita sudah koordinasi. Karena kan tempatnya udah kita batasin kalau KKN biasa kan, Tangerang, Bogor, nah itu mereka sudah tahu semua. Nah kalau ini kan udah berpencar di seluruh tempat wilayah masing-masing kan. Tapi komunikasikan aja, bilang Pak ini memang benar dari UIN gitu kan. Dan kalau tapi menyulitkan nggak surat dari Diknas itu menyulitkan nggak? Kamu di mana tuh, Aulia? Di kelurahan mana? Saya di Kota Bekasi. Kota Bekasi, Kelurahan Kaliabang Tengah. Iya. Kelurahan Kota Bekasi. Itu diminta apa? Kaliabang Tengah. Diminta surat dari Diknas apa? Diminta surat pemerintah kota. Jadi saya disuruh ke kantor wali kota kayaknya deh. Iya. Ke Pemkot dulu. Oh, gitu. Iya. Oke. Ini kita inventarisir ya. Nanti bisa kita buat laporan. Ternyata di lapangan ada mahasiswa, ada yang gampang langsung kurang, ternyata kelurahannya ada yang suruh ke Pemkot dulu, minta surat ke Pemkot, minta kota dulu ya. Terus kamu belum ke Pemkot berarti? Iya, hari ini sih Bu niatnya. Hari ini. Oh ya udah, Bismillah aja deh. Tapi bisa ya. Ya emang masing-masing mungkin aturannya beda-beda. Ya, minta surat ke Pemkot. Oke ya, sukses ya. Nah. Iya Bu, terima kasih. Silakan. Bu berarti kalau kegiatannya fokus anak-anak boleh kan ya Bu? Jadi nggak keseluruhan masyarakat gitu. Saya bikin programnya yang benar-benar buat anak-anak gitu, dari edukasi COVID-nya buat anak-anak. Boleh. Jadi sasarannya itu kan kegiatan ini ada yang anak-anak, ada yang remaja, ya kan? Ada yang orang tua, ya kan? Karena masing-masing kan polanya beda-beda, ya kan? Ada yang 3 sasaran itu. Ya, 3 sasaran itu yang kita ajak untuk
bisa remaja ya, bisa dengan orang tua atau yang tingkat dewasa. Misalkan tingkat dewasa itu ya bisa kalian sesuaikan kegiatannya apa ya. Misalkan yang mau masak, ibu-ibunya biar masaknya lebih bervariasi. Siapa tahu di sini ada yang jago-jago masak itu, sering jadi ibunya YouTube masak. YouTube masak. COVID ini selain dia bisa anak-anak ternyata bisa jualan gitu kan. Nah, itu kan bagus ya. Dengan bisa menambah income kan, bisa nambah pemasukan buat keluarga, tapi juga anak-anak semua dimasakkan dengan masakan yang sehat. Ya, dengan resep cinta dari orang tuanya. Yeah. Oke. Ya, itu banyak ya kalau bisa diakomodir. Oke, ya, silakan. Ada lagi? Ya. Apa lagi? Ya. Ya tadi itu yang tadi Aulia tanyakan ya. Nah, setelah itu Anda survei lokasi. Nah, ini ya. Tadi kalian sudah, mungkin ada yang sudah akan ke kelurahan menyampaikan surat tersebut ya. Jangan lupa minta tanda terimanya. Setelah itu survei lokasi KKN ya. Nah, ini studi dokumen. Sebelum survei lokasi, Anda lakukan pelacakan dulu literatur. Nah, tadi sudah Ibu singgung ya, desa yang akan Anda survei. Baik dari mana aja, bisa kan secara online, dari berita di koran, hasil penelitian, buku, ataupun dari KKN. Nah, karena kan semua bisa online. Ya, gunakan internet aja ya. Nggak usah Anda jalan-jalan lari-lari ke desa-desa atau kota tersebut, tanya-tanya ke orang-orangnya, nggak usah. Halo? Ya? Ya, Bu. Halo, ya jelas ya. Jadi studi dokumen ini bisa Anda cicil dari sekarang. Oke, saya tadi kan udah jelaskan, saya di kelurahan ini, udah cari sejarah wilayah kota tersebut, desa tersebut, kelurahan. Nah, itu kan banyak. Bisa cari untuk unsur peta desa, video, street view, gambar jalannya, berita tentang desa, laporan penelitian, buku terkait ini bisa angka-angka yang bisa dilihat di web kantor DPS. Nah, itu banyak sekali. Nah, setelah itu, di dokumen sudah, ada wawancara dan observasi. Nah, jadi Anda sudah mengagendakan siapa-siapa nih tokoh-tokoh masyarakat, aparat desa, kelurahan, atau ustadz, guru, ataupun yang punya majelis taklim, ya, ataupun juga pemuda, petani, dan sebagainya. Jadi kan disebutkan ada beberapa sasaran ya di sana ya. Nah, ini bisa Anda wawancarai sejumlah warga ya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk apa? Nah, nanti kalian bisa mendapatkan gambaran bagaimana kelurahan tersebut, terutama yang kaitannya dengan masalah yang menjadi 4 isu besar KKN tersebut. Nah, setelah itu, Anda juga melakukan observasi, pengamatan terhadap kondisi lingkungan. Ternyata aspek apa saja nih yang ternyata relevan dengan 4 isu besar tadi. Nah, ini. Nah, kalau Anda sudah punya pola seperti itu, nah ini sangat membantu Anda bisa melakukan wawancara dan observasi. Ya, nah nanti ada lampiran form pemetaan sosial, itu bisa Anda pelajari di situ. Ya, nah tentu, nah ini salah satu untuk membantu juga. Misalkan gini, contoh tabel ada di situ ya, pemetaan aset individu. Nih dusunnya, misalkan dusun 2, dusun 3, dusun 4, dan seterusnya. Ada di tingkat pendidikan, ya. Ada yang sarjana, misalkan apa pekerjaannya, ya itu pendidikannya itu kan kelihatan dari situ, ya. Ini pemetaan aset individu. Ada juga pemetaan aset institusi kemasyarakatan. Di center desa itu ada juga, ada Karang Tarunanya, ada masjidnya, ada majelis taklimnya, ada panti asuhannya, misalkan ada pesantren, misalkan. Nah itu kalian sangat mendata ya, mendata di kelurahan tersebut ada apa saja bentuk-bentuk lembaga yang terkait. Nah, setelah itu, nah ini kan baca aja di sini ya. Ini ada alur sejarah juga. Nih, ya matriknya, tuh ada sumber 1, matrik alurnya, peristiwa ya. Ini tinggal isi ya. Nah, di sini ada menyusun program. Semua dokumen hasil survei dianalisis dan kemudian dijadikan dasar untuk menentukan 2 fokus tadi yang ditanyakan oleh Afan ya. 2 fokus isu permasalahan. Ini yang akan dikembangkan menjadi prioritas program saja yang dimungkinkan bisa dilakukan. Misalkan, tadi Anda sudah milih ya, ada 4 isu tadi, ada pencegahan penyebaran COVID-19,
ada pemberdayaan masyarakat, ada inovasi pembelajaran, ada sosial keagamaan. Ya, berarti ini Anda milihnya yang tadi ya, pencegahan COVID, pembelajaran 1-3 Bu, inovasi itu. 1-3 ya, inovasi Ya. pembelajaran. Ya, oke. Inovasi pembelajaran gimana? Seperti itu. Ya. Oke, itu nah ini sudah semuanya tuh lengkap di sini, lampiran form-formnya tinggal kamu isi aja. Ya. Ini gampang kok, Anda cari aja searching di Google udah banyak ini, ya. Nama desanya, kapan, sejarahnya, tinggal diisi aja nih formnya sudah tinggal di download aja kan? Ya. Halo? Iya, Bu. Ya. Ya. Kira-kira udah ada gambaran kan semuanya? Nih, data kewenangan, data keuangan. Jadi kita ingin di UIN ini juga punya rekam digital ya. Jadi tentang desa-desa tersebut. Oke. Ya, kira-kira ada lagi pertanyaan? Mama, sana yuk. Ya. Mama, sana yuk. Gimana? Ya, Ada Bu, lagi kayaknya. pertanyaannya? Udah cukup ya? Ada yang Bu. Ada. Mama, Ada yang nanya? Ya, silakan. Saya mau tanya. Mama. Ya. Gak ada lagi Bu, kayaknya Bu. Udah jelas. Udah? Nah. Udah jelas semua? Ya. Iya. Sudah? Sudah jelas semuanya? Ya. Selanjutnya tinggal Anda ikuti panduan saja. Ya, lagi-lagi sudah Ibu ingat. Di situ jelas semuanya. Siapa apa aja yang kalian persiapkan, apa aja yang akan kalian isi, supaya ketika kegiatan Anda sudah punya gambaran. Ya. Dan juga selama kegiatan itu jangan sampai Anda lupa untuk mendapatkan data untuk kegiatan kalian. Ya. Ya. Jangan baru ingatnya setelah kegiatannya selesai. Nanti jadi bolak-balik. Jadi memang semua dipersiapkan secara matang. Oke? Ya? Ada lagi yang tanyakan? Oke? Udah, oke ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan nanti, yang ngasuh-ngasuhkan silakan tanya ke Ibu di grup ya. Nanti insya Allah Ibu bisa bantu, kasih masukan apa, kendala-kendala kan bisa diobrolkan. Ya? Jadi mudah-mudahan kegiatan kalian ini berjalan lancar dan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat, walafiat. Orang tua kalian diberikan rezeki yang banyak, yang berkah. Amin. Ya. Itu menjadi salah satu doa kita. Karena lagi-lagi Ibu ingatkan, niatkan KKN ini untuk ibadah. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Saya lagi yuk. Khairun nas Anfa'uhum lin nas. Iya, ya. Kalau kita harus memanfaatkan ini di ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, semangat ya semuanya ya. Oke, semangat semuanya ya. Ya, sekarang selamat mengerjakan program kerjanya, KKN-nya. Semoga semua berjalan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Oke? Amin. Ya, sudah ya. Kita cukupkan hari ini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Mana? Mama, ayo misalnya ke sana. Itu ada yang nulis nggak tadi? Ada yang notulensi ya? Nulis kok. Gue nulis. Ntar di-share aja. Mantap, share ya. Udah jelas semua kan ya? Insya Allah. Udah. Laporan individu belum? Ya udah. Semangat kalian semua. Semangat.